Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa untuk anak-anak kelas 9 ya. Dengan catatan Pak Danan. Di dalam video kali ini Bapak akan membantu kalian di dalam membahas materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat, di mana Bapak akan membagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Pada video bagian yang pertama kita akan membahas tentang menentukan nilai-nilai X yang berlaku pada suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran dan juga menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti pada bagian yang kedua Bapak akan membimbing kalian bagaimana kita menemukan sebuah formula yang disebut dengan rumus ABC dan kita gunakan untuk menentukan nilai-nilai X yang berlaku pada persamaan kuadrat. Oke, baik anak-anak semua, kita mulai dengan bentuk umum ya, bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat itu didefinisikan bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan C-nya anggota himpunan bilangan real. Jadi semua bilangan boleh dimasukkan kecuali untuk A itu tidak boleh sama dengan 0. Apa tujuannya? Sebenarnya di dalam menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, goalnya adalah kita menentukan nilai-nilai X yang berlaku pada persamaan tersebut. Berlaku dalam arti mencari nilai X yang membuat persamaan kuadrat itu menjadi sebuah pernyataan yang benar. Ingat bahwa persamaan itu belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Nah, harus kita ubah dengan cara menentukan suatu nilai yang berlaku sedemikian sehingga di dalam persamaan kuadrat tersebut menjadi sebuah pernyataan yang benar. Ini soal materi kelas 7 ya, waktu kita membahas tentang persamaan, bahwa pada persamaan itu belum dapat dinyatakan benar atau salah karena masih memuat variabel. Nah, tujuan kita itu adalah menentukan nilai-nilai sedemikian sehingga persamaan kuadrat tersebut kemudian menjadi suatu pernyataan yang benar. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan di dalam kita mencari atau menentukan nilai-nilai X tersebut sehingga menjadi sebuah pernyataan yang benar. Baik, nah metode yang pertama Bapak akan bimbing kalian dengan menggunakan metode pemfaktoran. Kalau misalnya anak-anak masih belum jelas tentang metode pemfaktoran ini, anak-anak bisa membuka di dalam channel catatan Pak Danan ini pada materi tentang bentuk aljabar kelas 7. Bentuk aljabar kelas 7 di sana dibahas secara lengkap bagaimana kita belajar memfaktorkan suatu bentuk aljabar. Baik, Bapak berikan beberapa contoh ya untuk metode pemfaktoran ini. Misalnya kita akan menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat yang bentuknya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita susun formatnya lebih dahulu. Formatnya adalah karena hasilnya suku pertama harus merupakan X kuadrat, maka yang kita masukkan itu tentu X kali X supaya nilainya sama dengan X kuadrat. Kemudian kita mencari dua buah bilangan yang akan kita masukkan ke dalam bentuk format tersebut. Syaratnya adalah hasil kalinya harus 1
di mana 1 merupakan konstanta, sedangkan hasil penjumlahnya harus 2, di mana 2 itu merupakan koefisien X pada suku tengah. Dan kita temukan ternyata yang berlaku adalah bilangan 1 dan 1, kebetulan sama di sini. Setelah itu kita lanjutkan, X tambah 1 sama dengan 0, maka nilai X yang berlaku adalah X sama dengan negatif 1. Baik, seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama, yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan min 1. Lalu yang kedua, X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kita menentukan 2 buah bilangan yang hasil kalinya 2, tetapi jumlahnya sama dengan 3. Kita temukan nilai-nilai itu adalah 1 dan 2, maka formatnya adalah X tambah 1 kali X tambah 2. Kita lanjutkan, X tambah 1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan min 1. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0, sehingga X2 sama dengan negatif 2. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 2. Contoh yang ketiga. Nah, ingat, kalau ada bentuk seperti ini, X pangkat 2 min 9 sama dengan 0, maka kita ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat ya, itu bisa dinyatakan dalam pefaktoran A min B kali A plus B. Sedangkan 9-nya itu kita nyatakan dalam 3 pangkat 2. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah X minus 3 dikalikan X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian faktornya 1 per 1 kita sama dengankan 0. X min 3 sama dengan 0, X1 sama dengan 3, dan X tambah 3 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah himpunan min 3 dan 3. Baik, seperti itu. Kemudian untuk bentuk persamaan kuadrat di mana koefisien X pangkat 2-nya itu bukan 1. Karena hasilnya 2X pangkat 2, maka yang kita masukkan adalah 2X dikalikan X. Hanya ada satu kemungkinan, 2X dikalikan X. Lalu kemudian kita di sini mencari faktor-faktor dari 6. Faktor dari 6 itu bisa 1 kali 6, 2 kali 3, atau 3 kali 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam format pemfaktorannya. Nah, lihat pada kebagan 3 kali X 3X, lalu 2 kali 2 itu 4X. Kita harus mendapatkan hasil min 1X. Nah, apakah 3 dengan 4 itu bisa kita operasikan penjumlahan sehingga menjadi min 1? Ternyata bisa, asalkan 4-nya negatif dan 3-nya positif. Nah, supaya 4-nya negatif, maka pada posisi 2 harus kita beri tanda negatif, dan pada posisi 3 itu kita beri tanda positif. Selanjutnya langkahnya sama seperti sebelumnya, masing-masing faktor disama dengankan 0, dan kita dapatkan X1-nya sama dengan negatif 3 per 2, dan X2-nya sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 per 2 dan 2. Baik, bagaimana anak-anak? Nggak susah kan? Bapak berikan contoh lagi, misalnya sekarang 3X pangkat 2 minus 7X minus 6 sama dengan 0. Supaya hasilnya 3X pangkat 2, maka bentuk pemfaktoran yang kita susun adalah 3X dikalikan X. Lalu masih faktor dari 6 kali 1, 2 kali 3, atau 3 kali 2. Nah, kita cobakan satu-satu. 3 kali X 3X, 3 kali 2 6X. Nah, apakah 3X dan 6X itu bisa kita usahakan supaya menjadi negatif 7? Karena suku tengahnya negatif 7. Ternyata tidak bisa. Maka ada kemungkinan posisinya harus kita tukar menjadi 2 dan 3. 2 kali X 2X. Nah, 3 kali 3X kali 3 9X. Nah, sekarang sudah kelihatan.
2 dengan 9 supaya menjadi negatif 7, maka 9-nya harus negatif dan 2-nya harus positif. Supaya 9-nya negatif, maka posisi 3 harus negatif dan posisi 2 harus positif. Kita dapatkan pemfaktorannya adalah 3x min plus 2 kali x min 3. Bapak ulangi, 3x tambah 2 dikalikan x min 3 sama dengan 0. Kita lanjutkan, masing-masing faktor dinolkan sehingga 3x sama dengan minus 2 dan x kita dapatkan sama dengan negatif 2/3. Faktor yang kedua, x min 3 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan 3. Oke, baik. Nah, anak-anak kalau misalnya pembahasannya terlalu cepat, anak-anak bisa mengatur speednya ya. Speed dalam tampilan videonya, anak-anak bisa buat supaya lebih lambat dan lebih gampang dipahami. Baik, Bapak masih berikan contoh lagi. Sekarang 6x pangkat 2 min 10x min 4 sama dengan 0. Ternyata angkanya genap semua, sehingga boleh kita sederhanakan dengan cara membagi semua suku dengan 2. Lalu kita dapatkan bentuknya 3x pangkat 2 min 5x min 2 sama dengan 0. Hasilnya harus 3, maka kita bentuk pemfaktorannya adalah 3x kali x. Lalu faktor dari 2 itu 1 dan 2. Kita masukkan 1 kali x itu 1x, 3 kali 2 itu 6, jadi 6x. Nah, 1x dan 6x itu bisa bisa ditambahkan sehingga menjadi min 5x, asalkan 6-nya harus negatif dan 1-nya harus positif. Sehingga pada posisi 2 harus kita beri tanda negatif dan pada posisi 1 harus kita beri tanda positif. Jadi pemfaktoran yang benar adalah 3x tambah 1 kali x dikurangi 2. Baik, kita lanjutkan. Kemudian masing-masing faktor dinolkan. Kita dapatkan nilai x1-nya min 1/3 dan nilai x2-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1/3 dan 2. Oke, Bapak kira cukup ya contoh-contoh yang Bapak berikan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, Bapak berikan beberapa latihan untuk kalian bisa kerjakan supaya apa? Supaya nantinya kalian lebih cepat, lebih terampil dan lebih tepat di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Bapak beritahukan bahwa bentuk-bentuk persamaan seperti ini nantinya anak-anak akan selalu membahas ketika kalian nanti sudah di dalam jenjang SMA ataupun di dalam jenjang perkuliahan akan selalu dipakai, sehingga sebaiknya cara memfaktorkan ini kalian sudah menjadikan sebagai keterampilan yang otomatis. Jadi tanpa harus berpikir panjang untuk dapat menyelesaikan suatu pemfaktoran. Bagaimana menentukan dua bilangan dengan syarat-syarat tertentu, hasil kalinya sama dengan sekian, kemudian hasil jumlahnya sama dengan sekian. Itu semua sebaiknya sudah bisa anak-anak lakukan dengan cara yang lebih cepat. Itulah kenapa di sini Bapak menyediakan contoh-contoh soal yang cukup banyak. Karena dengan berulang-ulang mengerjakan soal-soal pemfaktoran ini juga akan menjadi terapi kita semua, bagaimana kita bisa berpikir secara lebih cepat sehingga bentuk-bentuk penyelesaian persamaan kuadrat ini bisa kita lakukan dengan cepat dan tepat. Dua tipe yang ada di sini adalah tipe-tipe yang semua contoh-contohnya tadi sudah Bapak berikan ya.
Misalnya pada X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, itu tadi Bapak sudah memberikan contoh yang identik dengan bentuk itu, yaitu X kuadrat min 9. Kita kembalikan ke bentuk A kuadrat min B kuadrat. Baik, yang berikutnya Bapak akan membimbing kalian bagaimana kalau kita menentukan nilai-nilai X1 dan X2 dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna dalam arti membentuk persamaan kuadrat itu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Perhatikan langkah-langkahnya. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Mula-mula min 15-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi X kuadrat min 2X sama dengan 15. Lalu pada kedua ruas kita tambahkan unsur yang sama. Unsurnya diambil dari suku tengah, negatif 2, kemudian dibagi 2, jadi per 2, lalu dikuadratkan. Selalu seperti itu ya, selalu dibagi 2. Lalu ruas kanan kita perlakukan sama, ditambah min 2 per 2, kemudian dikuadratkan. Nah, bentuk ruas kiri ini sudah bisa kita jadikan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu dengan menyusun menjadi X min 1 dalam tanda kurung, kemudian dikuadratkan. Min 1 itu diambil dari min 2 per 2 dari suku di atasnya. Selanjutnya X min 1 kuadrat sama dengan 16, kita tarik akarnya. Perhatikan bahwa kalau bentuk kuadrat itu nanti hasil akarnya akan selalu ada dua macam, ada yang negatif dan ada yang positif. Maka kalau akar 16 berarti bisa positif 4 dan juga negatif 4. Sehingga X min 1 itu sama dengan plus minus 4. X1 nya kita ambil yang positif, sehingga menjadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan X2 nya kita mengambil yang negatif. Maka negatif 4 tambah 1 sama dengan negatif 3. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 5. Baik, contoh yang kedua, X pangkat 2 minus 3X min 10 sama dengan 0. Kembali ke contoh seperti soal yang pertama, di konstantanya pindahkan ke ruas kanan. Setelah itu ditambah dengan masing-masing ruas negatif 3 dibagi 2, kemudian dikuadratkan. Baik ruas kiri maupun ruas kanan. Ruas kanan juga 10 ditambah negatif 3 per 2 pangkat 2. Lalu bentuk sempurnanya adalah kuadrat sempurnanya X min 3 per 2 kuadrat sama dengan 49 per 4. Setelah itu kita tarik akarnya. X min 3 per 2 sama dengan plus minus akar 49 per 4. Pembilang penyebut masing-masing bisa diakar ya. Dan akar-akarnya adalah plus minus 7 per 2. Nah, kita dapatkan X1 3 per 2 ditambah 7 per 2 sama dengan 5. Dan X2 nya 3 per 2 dikurangi 7 per 2, kita dapatkan negatif 2. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah negatif 2 dan 5. Oke. Baik, Bapak berikan sekarang contoh yang ketiga. 2x pangkat 2, kemudian min 15x dikurangi 8 ya, sama dengan 0. Nah, ketika kita menemukan bentuk persamaan kuadrat yang koefisien x kuadratnya 2, maka ini harus kita bagi 2 dulu. Semua suku-sukunya kita bagi 2, sehingga kita dapatkan X kuadrat min 15 per 2X, kemudian minus 4 sama dengan 0. Lalu langkahnya sama seperti sebelumnya. Konstantanya yaitu minus 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X kuadrat min 15 per 2X sama dengan 4.
Nah, kemudian kita tambahkan dengan unsur yang sama. Unsur itu adalah 15/2 dibagi 2. Jadi min 15/2 dibagi 2, kemudian dikuadratkan. Nah, itu min 15/4 itu didapatkan dari minus 15/2 dibagi 2. Bapak pelankan, sengaja Bapak pelankan karena ini memang harus perlu cermat di dalam mengikuti langkah-langkahnya. Dibagi 2 sama artinya dengan dikali 1/2 ya, sehingga kita mendapatkan nilai min 15/4. Nah, penjelasannya seperti itu. Lalu sama dengan, nah 4-nya juga nanti kita tambahkan unsur yang sama, yaitu 4 ditambah dalam kurung ya, min 15/4 kemudian dikuadratkan. Nah, ruas kiri itu sudah bisa kita jadikan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X dikurangi 15/4 pangkat 2. Kemudian ruas kanannya itu 4 ditambah 225/16. Kita samakan penyebutnya. 4 itu kita ubah menjadi 64/16 ditambah 225/16. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah 289/16 ya. Sehingga X min 15/4 pangkat 2 itu sama dengan 289/16. Sama seperti sebelumnya, kita tarik akar-akarnya supaya kuadratnya hilang ya. Maka X min 15/4 sama dengan plus minus akar 289/16. Nah, kebetulan baik pembilang dan penyebutnya ini bisa kita tarik akarnya, maka menjadi plus minus 17/4. Sehingga X min 15/4 itu sama dengan plus minus 17/4. X1 kita mengambil yang positif, kemudian min 15/4-nya kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga X1 sama dengan 15/4 ditambah 17/4. Kita dapatkan 32/4 sehingga sama dengan 8 X1-nya. Nah, X2-nya 15/4. Setelah itu kita mengambil yang negatif. Jadi 15/4 dikurangi 17/4. Kita dapatkan minus 2/4 atau min 1/2 atau min setengah ya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan min setengah dan 8. Seperti itu. Anak-anak jelas ya untuk pembahasan contoh yang kedua ini. Min setengah dan 8. Oke, baik. Bapak lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga. Nah, misalnya ada bentuk seperti ini, 3x pangkat 2, kemudian dikurangi 7x, dikurangi 6 sama dengan 0. Perhatikan koefisien x kuadratnya 3, sehingga semua suku itu harus kita bagi 3. Bapak beri keterangan di situ, dibagi 3, maka bentuk persamaan kuadratnya menjadi x pangkat 2 minus 7/3x minus 2 sama dengan 0. Lalu x kuadrat minus 7/3x sama dengan 2.
minus 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Lalu kita tambahkan unsur yang sama pada ruas kanan dan kiri. Kita tambah min 7/3 dibagi 2, hasilnya adalah min 7/6. Ya, 7/3 dibagi 2 itu 7/6, tinggal dikalikan saja penyebutnya, kalikan 2 ya kalau dibagi 2. Minus 7/6 pangkat 2, dan ruas kanan juga kita tambahkan 2 ditambah minus 7/6 pangkat 2. Ruas kiri sudah menjadi bentuk sempurna, kuadrat sempurna, yaitu X min 7/6 pangkat 2, dan yang ruas kanan menjadi 2 ditambah 49/36. Kita samakan penyebutnya, 2-nya kita tuliskan menjadi 72/36, supaya penyebutnya masing-masing menjadi 36, ditambah 49/36. Lalu kita tambahkan masing-masing pembilangnya, 72 tambah 49, 121/36. Baik, seperti itu. Langkah berikutnya adalah dengan menarik akar kedua ruas, baik kanan maupun kiri, sehingga kuadratnya hilang. Kemudian yang ruas kanan menjadi plus minus akar 121/36. Nah, kebetulan masing-masing bisa diakar ya. Akar 121 itu 11 dan akar 36 itu 6, maka X1-nya bisa kita dapatkan 7/6 ditambah 11/6, jadi sama dengan 18/6, dan itu sama dengan 3. Sedangkan pada X2 itu sama dengan 7/6 dikurangi 11/6. Kita dapatkan minus 4/6, ya, minus 4/6 atau minus 2/3. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3 dan 3. Baik, anak-anak, saya kira cukup ya untuk pembahasan tentang metode dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bapak sudah memberikan beberapa contoh dan silahkan nanti anak-anak menggunakan soal-soal yang sudah dikerjakan dengan menggunakan metode pemfaktoran. Lalu anak-anak coba kerjakan kembali dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat, dan tentu harus menghasilkan nilai-nilai X yang sama. Bapak akhiri, terima kasih. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Silahkan berlatih supaya kalian menjadi lebih terampil di dalam menentukan nilai-nilai yang berlaku pada sebuah persamaan kuadrat. Dan sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya.